Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Jumat 21 November 2025. Tertulis di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 28. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di dalam bahasa Batak disebut demikian. Songon anak nijol maipe, dada asa dioloi halak ibana ubahen naro. Ibana balik pangoloi, jala mangalehon hosana, bahen tubus nitorop jolma. Melayani dengan tulus. Di dunia ini banyak orang melayani dengan harapan mendapat balasan, mendapat pujian, penghormatan, atau keuntungan pribadi. Namun, Yesus menunjukkan bahwa pelayanan sejati adalah memberi tanpa mengharapkan balasan. Yesus sendiri datang ke dunia bukan untuk mencari kehormatan atau keuntungan, tetapi untuk mengasihi, untuk menolong, dan bahkan untuk menyerahkan nyawanya bagi keselamatan manusia. Paulus juga mengingatkan dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya sangat terharu dengan ayat ini, di mana 2 hari yang lalu diserahkan oleh seorang anak sekolah minggu ucapan perpisahannya kepada kami yang akan melanjutkan pelayanan yang baru. Dia menuliskan isi hatinya sekaligus ucapannya untuk memberi semangat, dukungan bagi kami dalam tugas pelayanan yang baru. Dia bernama Jacob Butar-Butar. Dan dalam tulisannya di samping gambar dia menuliskan satu ayat Kolose 3 ayat 23 ini. Tuhan telah memakai dia untuk mengingatkan saya dalam tugas pelayanan yang baru ini, supaya apapun juga yang kami perbuat, biarlah itu kami perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Melayani bukan soal mencari pengakuan dari manusia, tetapi tentang menunjukkan kasih Tuhan kepada sesama. Seorang Kristen sejati tetap melayani meskipun tidak ada yang melihat atau menghargai. Yesus menunjukkan pelayanan sejati adalah memberi tanpa mengharapkan imbalan. Ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, ia tidak melakukannya supaya dihormati. Ia juga menyembuhkan orang sakit, memberi makan 5.000 orang, dan akhirnya menyerahkan nyawanya bukan untuk keuntungan diri, tetapi karena kasihnya kepada manusia. Melayani tidak selalu berarti melakukan hal-hal besar. Bisa dimulai dari keluarga. Ketika kita membantu orang tua tanpa disuruh, bersabar dalam menghadapi saudara atau pasangan, memberi waktu dan perhatian kepada anggota keluarga yang membutuhkan. Dan ini juga dapat kita lakukan baik di lingkungan gereja, di lingkungan pekerjaan, dan lain sebagainya. Jemaat yang dikasihi Kristus, jika Yesus saja rela merendahkan diri untuk melayani, bagaimana dengan kita? Hal inilah yang menjadi renungan bagi kita hari ini. Sudahkah kita mampu melayani sesama kita? Sudahkah kita meneladani dalam melayani
atau hanya ketika suatu keadaan menguntungkan bagi kita? Mampukah kita melayani dengan ketulusan hati? Mari berefleksi. Tuhan memampukan kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarlah kami untuk melayani seperti Engkau, bukan untuk mencari pujian, mencari keuntungan, kehormatan, tetapi dengan ketulusan dan kerendahan hati. Biarlah setiap tindakan yang kami lakukan menjadi bentuk kasih kepadamu dan sesama kami. Dalam Kristus Yesus, dengarkanlah doa ini. Amin.